Luar biasa. Gak berasa ya saudaraku, time flies loh. Hari ini saya akan menyampaikan bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan Family Blessing. Bertepatan dengan kita sudah masuk di liburan ini ya. Saya rasa sudah masuk ya, ada sebagian dari saudara mungkin besok aja udah pergi gitu kan ya. Atau mungkin ada yang kali ini staycation di Jakarta kayak gitu saudaraku. Liburnya ada di Jakarta. Tapi bertepatan dengan liburan ini, saya rasa momen yang sangat tepat justru saya menutup seri firman di bulan Maret dengan satu pesan firman yang berjudul Healing Home. Saya itu jujur ya Bapak Ibu takjub sejak dari awal saya bergereja di keluarga Allah ini. Saya takjub dengan bagaimana tuntunan firman itu selalu kayak gimana ya, kayak tepat aja, kayak pas aja gitu. Buat saudara yang sudah ada dan cukup lama di keluarga Allah ini, saudara tahu yang saya maksudkan karena sebenarnya firman hari ini pun ya saudaraku itu bukan yang kayak minggu lalu baru disiapin, no. Tapi firman yang saudara dengar hari ini udah jadi dari sejak 3 bulan lalu. Tapi amazingnya sekalipun dibuat dalam jangka waktu yang selisihnya jauh, somehow tepat aja. Kenapa saya katakan tepat healing home ini saudaraku? Saya melihat sejak dari pandemi, kata healing ini sering terdengar gitu. Orang kemana-mana bilang healing saya mau healing gitu. Bahkan saya melihat orang willing untuk bayar mahal untuk healing gitu. Orang willing untuk kayak nyari tempat, hotel, resto yang sampai melosok kali di peta gak ada gitu saudara. Untuk healing gitu. Kata healing ini terus terngiang-ngiang dan terdengar sejak masa pandemi. Itu sebabnya kenapa saya katakan ini momen yang tepat saya menutup dengan rema firman healing home. Karena tujuan dari firman ini disampaikan adalah sama-sama saudara bisa memahami the true healing gitu. Maksud healing yang benar. Karena healing tidak harus mahal. Oh yang sepakat katakan amin nih. Healing gak harus nun jauh di sana. Boleh gak sih saya ngomong ini? Your home can be the best place for healing. Rumah saudara itu bisa jadi tempat yang sempurna, satu tempat di mana kesembuhan mengalir di sana, satu tempat yang justru membawa damai, satu tempat yang justru saudara recharge. Di mana semua orang di dalamnya, semua anggotanya somehow pulang ke rumah itu dapat kekuatan yang baru, dipulihkan, ada sukacita saudaraku, itulah the true healing. Itu yang saya berdoa firman hari ini menutup di momen yang tepat ini terjadi atas keluarga saudara. Karena selama setidaknya 1 minggu ini you will spend time with your family kan. Kalau rumah bukan jadi healing home, tapi jadi war zone, apa enaknya? 1 minggu bisa menderita, saudaraku. Tapi di momen yang tepat ini justru firman berbicara bagaimana nantinya your home can be a healing home. Pernah gak saudara itu kepikiran ya? Saya tuh juga heran gitu saudara, sejak kapan ya kayak banyak orang itu kayak gampang capek gitu loh somehow. Itu tuh benar-benar saya tuh sampai kayak gini saudaraku, kenapa ya? Kenapa? Apa yang terjadi di dalam pandemi itu yang somehow membuat satu perubahan yang very significant gitu. Saya sempat berpikir apa jangan-jangan gara-gara ini ya, kalau dulu kerja di luar terus and then kayak terbiasa work from home ya. Akhirnya kayak orang udah kayak apa sih saudaraku udah mager, bahasa itu muncul juga mager gitu. Kayak udah capek aja, jadi kayak balik lagi kerja seperti biasanya padahal kan ya sama aja saudaraku gak berubah. Tapi kok jadi akhirnya jadi kayak capek, dikit-dikit capek. Makanya muncul kata-kata butuh healing gitu kan. Nah saya tuh
meneliti saudaraku dan saya mempelajari, saya menemukan ada beberapa penyebab. Yang pertama saya menemukan bahwa naiknya saudaraku tingkat kebutuhan, keadaan ekonomi yang ada saat ini membuat segala sesuatu kebutuhan kan naik. Naiknya tingkat kebutuhan itu akhirnya saudaraku membuat orang itu of course dia harus bekerja keras sebagian bahkan mungkin nggak hanya satu pekerjaan, saudara harus kayak ngambil bahkan dua seperti itu saudaraku. Dan akhirnya tuh jadi kayak labirin yang terus berputar gitu. Ngerjain yang ini nggak seberapa capek tapi kan ada yang ini. Ngerjain yang ini tapi habis ngerjain yang ini. Jadi yang ada tuh kayak terus continuously ada di dalam pressure gitu. Nggak habis-habis gitu. Belum saya menemukan juga saudaraku salah satunya sebenarnya hal yang sangat baik ya. Kemajuan teknologi Bapak Ibu. Tetapi kemajuan teknologi bersamaan dengan majunya teknologi yang tadinya negara ya berdiri sendiri-sendiri. Sekarang jadi dibawalah yang namanya ekonomi global kan. Saudara mengenal kata-kata yang begitu fantastis ini, ekonomi global. Akhirnya yang terjadi adalah persaingan global. Dengan persaingan lokal aja banyak yang gak bisa survive loh. Ini global dibawa. Persaingannya jadi lebih ketat Bu. Kerja keras aja gak cukup. Muncullah istilah harus work smart. Kerjanya harus pintar, nggak cuman kerja keras nggak bisa. Nggak cukup, harus kerja pintar. Kerja pintar juga nggak cukup. Zaman sekarang ini orang harus kerja kreatif. Itu sebabnya di mana-mana menjamur sosmed. TikTok itu udah kayak, wah pokoknya muncul maksudnya ada orang-orang yang karena kreatif menggunakan sosial medianya justru boom. Tetapi bersamaan dengan sosial media yang menjamur ini saudaraku ada tuntutan lain lagi yaitu tuntutan naiknya gaya hidup kan. Saudara kalau mau sukses di sosial media enggak saudara akan scroll sosial media kan. Orang yang sukses di sosial media nggak bisa hanya nyerahin sosial medianya dikerjain orang.